Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Miftah Fauzia, nomor urut 3 dari kelas 11 IPA 2. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi matriks. Pertama, yaitu definisi matriks. Matriks sendiri memiliki pengertian yaitu kumpulan bilangan, simbol atau ekspresi yang disusun membentuk persegi panjang berdasarkan baris dan kolom. Dan notasi matriks dinyatakan dalam huruf kapital atau huruf besar. Nah, jadi dalam sebuah matriks itu dia berbentuk segi panjang yang terdapat baris dan kolom. Biasanya bisa lebih dari 3 atau kurang dari 3, seperti baris 1, baris 2, baris 3, kolom 1, kolom 2, dan kolom 3. Terdapat elemen matriks atau unsur matriks. Nah, dari contoh yang di atas terdapat matriks D. Nah, matriks D itu memiliki 9 elemen, yaitu dari A sampai I. Nah, dalam elemen itu dinyatakan dalam fungsi misal X, P, Q. Nah, di mana P itu menunjukkan baris, kemudian Q menunjukkan kolom. Nah, contoh misal X1,1. Nah, itu berarti X unsur baris 1, kemudian kolom 1. Oke, materi selanjutnya yaitu ordo matriks. Nah, dalam matriks tersebut itu memiliki suatu ordo. Nah, di mana ordo yaitu ukuran matriks yang menunjukkan banyaknya baris dan kolom dalam suatu matriks. Nah, dalam PPT terdapat beberapa contoh. Yang pertama yaitu 212, 462. Di situ memiliki ordo 2 kali 3. Mengapa? Karena dia memiliki 2 baris dan memiliki 3 kolom. Nah, contoh selanjutnya yaitu 123, 144, 789. Nah, dia memiliki ordo 3 kali 3, yaitu memiliki baris 3 dan kolom 3. Kemudian, contoh berikutnya yaitu 228. Memiliki ordo 1 kali 3, yaitu baris 1 dan memiliki 3 kolom. Dan di bawahnya lagi yaitu 691. Dia memiliki ordo 3 kali 1, yaitu memiliki baris 3 dan 1 kolom. Oke, materi selanjutnya yaitu transpose matriks. Nah, transpose matriks yaitu bentuk operasi matriks di mana susunan baris berubah menjadi kolom, sedangkan susunan kolom berubah menjadi baris. Jadi, transpose matriks itu bisa dibilang berubah posisi, di mana posisi awal matriks yaitu baskom, yaitu baris kolom, berubah menjadi kolom baris. Seperti pada contoh di PPT, itu matriks D yaitu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, kalau kita ubah menjadi D transpose, kita itu hasilnya bakalan menjadi berubah posisi. Maka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Oke, materi selanjutnya yaitu matriks sama. Nah, suatu matriks dapat dikatakan sama apabila memiliki ordo yang sama dan setiap elemennya terletak pada baris dan kolom yang sama. Dan jika suatu matriks dikatakan sama, otomatis setiap elemennya seletak yang nilainya sama. Perhatikan contoh dalam PPT. Nah, contoh di sini kita akan menyelesaikannya. Pertama, 2 sama dengan 2A. Maka 2 sama dengan 2A. Jadi 2 bagi 2 yaitu 1, maka A sama dengan 1.
Kemudian 3 dengan B dikurang 3. 3 sama dengan B dikurang 3. Nah, 3 min 3 yang di sebelah kanan dipindahkan ke sebelah kiri, maka positif 3 sama dengan B. Hasilnya yaitu 6, maka B sama dengan 6. Kemudian yaitu 1 sama dengan C ditambah 1, maka 1 sama dengan C ditambah 1. 1 yang di sebelah kanan pindah ke sebelah kiri, maka 1 dikurang 1 sama dengan C, maka C sama dengan 0. Kemudian 4 sama dengan D dikurang 5. 4 sama dengan D dikurang 5. Min 5 yang di sebelah kanan dipindahkan ke sebelah kiri menjadi plus 5 sama dengan D, maka D sama dengan 9. Nah, materi selanjutnya yaitu materi operasi matriks. Pertama, dalam operasi matriks yaitu penjumlahan dan pengurangan matriks. Seperti contoh pada PPT sebagai berikut. Oke, dari contoh di PPT kita dapat langsung menyelesaikannya dengan menjumlahkan dari matriks ke matriks, yaitu 2 ditambah min 4, kemudian 3 ditambah 1, 4 ditambah 5, dan 1 ditambah 3. Maka hasilnya min 2, 9, 4, dan 4. Selanjutnya yaitu pengurangan matriks. Dalam pengurangan matriks hampir sama dengan penjumlahan, tetapi ini pengurangan. Maka dari contoh di PPT yaitu 7, 2, 4, 6, min 9, 11. Maka hasil pengurangan dari contoh berikut yaitu 7 dikurang 6, 2 dikurang min 9, 4 dikurang 11. Maka hasilnya yaitu 1, 11, dan min 7. Nah, materi selanjutnya yaitu perkalian matriks. Nah, dalam contoh di dalam PPT kita dapat menyelesaikannya dengan cara seperti contoh pertama. Maka kita langsung kalikan saja ke dalam elemen matriks. Seperti min 4 dikali min 2, maka 8. Min 4 dikalikan 3 sama dengan min 12. Min 4 dikali 1 sama dengan min 4, dan min 4 dikali 5 sama dengan min 20. Maka hasilnya yaitu matriks 8, min 12, min 4, dan min 20. Kemudian contoh berikutnya yaitu 2 kali matriks A, B, C. Maka kita kalikan langsung, maka hasilnya yaitu 2A, 2B, dan 2C. Tambahan contoh yaitu 3 dikali matriks 2 ditambah 1, 2, 3, 4. Maka kita kalikan masuk, jadi 3 dikali 2 ditambah 1, jadi 6 ditambah 3, 6, 9, dan 12. Oke, materi selanjutnya yaitu materi perkalian antara matriks dan matriks. Nah, dalam materi ini dapat dibilang lumayan rumit karena kita perlu ketelitian. Karena kita perlu kalikan satu-satu dan perlu ketelitian. Apabila salah dari awal, maka hasilnya bakalan salah. Kita langsung kerja contoh soal yang ada di PPT. Dalam perkalian matriks dan matriks itu kita kalikan baris dan kolom, baskom. Jadi
Apabila kita belum lancar dalam perkalian menunjuk dari baris ini ke kolom sini, kita dapat mencakarnya seperti 1 2 kali 3 5 min 3 2 kali 5 tambah min 6 kali 6, hasilnya 5. Kemudian 1 2 3 2 1 0 2 2 0 4 4 5 6 5 min 3 2 20 min 15 tambah 12 yaitu 17. Kemudian 4 5 6 2 1 0 yaitu 8 5 0 13. Maka hasil dari perkalian matriks dan matriks ini yaitu 5 4 17 13. Adapun sifat-sifat inverse matriks dan determinan matriks seperti di PPT berikut. Nah, slide berikutnya mengenai materi inverse matriks dan determinan matriks. Dimulai dari pengertian matriks, langkah-langkah penyelesaian inverse matriks, determinan matriks, dan rumus-rumus inverse matriks dan determinan matriks. Adapun adjoint matriks dan cofactor matriks. Oke, selanjutnya yaitu contoh inverse matriks berordo 2 kali 2. Nah, yang diketahui yaitu matriks A 4172 dan yang ditanyakan yaitu tentukan inverse-nya. Maka kita tahu bahwa rumus inverse yaitu 1 per determinan A dikali B min D min C A. Maka langsung kita akan masukkan determinan A yaitu 4 kali 2 dikurang 7 kali 1. Nah, 8 dikurang 7 dikali ubah posisi tambahkan min, maka hasilnya yaitu 2 min 1 min 7 4. Oke, contoh berikutnya yaitu contoh inverse matriks berordo 3 kali 3. Nah, dari contoh diketahui matriks A yaitu 1 2 3 2 8 7 1 5 6 dan ditanyakan yaitu inverse matriks A. Nah, maka kita ketahui rumus dari inverse berordo 3 kali 3 yaitu 1 per determinan A dikali adjoint A. Nah, maka langkah pertama kita tentukan determinan A-nya dulu. Nah, dari determinan A kita dapat menyelesaikannya dengan cara seperti ini. Maka 1 dikali 8 kali 6 sama dengan 48 ditambah 2 dikali 7 dikali 1 sama dengan 14 ditambah 3 kali 2 kali 5 30 dikurang 3 kali 8 kali 1 24 dikurang 1 kali 7 kali 5 35 dikurang 2 kali 2 kali 6 sama dengan 24. Maka hasilnya yaitu 9. Oke, langkah selanjutnya yaitu menentukan adjoint A. Nah, dari video yang telah dipelajari di Kuiper sebelumnya, cara menentukan adjoint dengan cepat yaitu kita tutup kolom 1
kemudian begini 2, 3, 5, 6, kemudian begini 2, 3, 8, 7, kemudian garis kolom 2 kita tutup, jadi 2, 7, 1, 6, 2, 7, 1, 6, kemudian 1, 3, 1, 6, kemudian 2, 7, bukan 1, 3, 2, 7, kemudian kolom 3 kita tutup, maka 2, 8, 1, 5, 1, 2, 1, 5, kemudian 1, 2, 2, 8, positif, negatif, positif, negatif, positif, negatif, positif, negatif, positif. Nah, selanjutnya yaitu menentukan hasil dari yang kita dapat tadi. Maka seperti kita tentukan determinan dari yang ada di sini dan dikalikan dengan tanda di depannya. Maka 8 dikali 6 dikurang 5 kali 7 13, 2 kali 6 dikurang 5 kali 3 dengan 3, 2 kali 7 dikurang 8 kali 3 yaitu min 10, 2 kali 6 dikurang 7 dengan min 5, kemudian 1 kali 6 dikurang 1 kali 3 3, 1, 7, 1, 10 dikurang 8 2, 5 kurang 2, 3, 8 dikurang 4. Maka A join A nya yaitu 13, 3, min 10, min 5, 3, min 1, 2, min 3, dan 4. Oke, setelah mendapatkan determinan A dan agen A nya, maka kita langsung dapat menyelesaikan dari A inverse-nya dengan cara dengan rumusnya yaitu 1 per determinan A dikali A join A. Nah, determinan A nya adalah 9 dan agen A nya yaitu ini. Maka kita kali masuk, hasilnya 13 per 9, 1 per 3, min 10 per 9, min 5 per 9, 1 per 3, min 1 per 9, 2 per 9, min 1 per 3, dan 4 per 9.